Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kiperet Asmoro. Saat ini saya Kiperet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis Pocong Duloh part 7, Tumbal ke-10 dan bangkitnya Duloh. Ya. Nah, pada episode sebelumnya warga desa Bojong Pinang digigirkan dengan menghilangnya seorang pengembala kambing secara misterius. Mereka mencari pengembala kambing itu ke seluruh kampung, namun tidak ada. Si pengembala kambing tidak pernah ditemukan. Ternyata bukan hanya si pengembala kambing saja yang hilang. Beberapa hari kemudian, ada warga lainnya yang juga ikut menghilang secara misterius. Dan hutan Gantarawang adalah satu-satunya lokasi yang dicurigai menjadi penyebab hilangnya para warga. Namun sayangnya tidak ada satupun warga yang berani masuk ke dalam hutan Gantarawang karena mereka tahu hutan itu ada pocong duloh. Kasus orang hilang semakin membuat warga cemas. Bayangkan saja dalam kurun waktu 1 bulan, ada 9 orang warga Bojong Pinang yang menghilang secara misterius. Mereka tak pernah ditemukan, baik dalam keadaan hidup atau mati. Warga semakin yakin kalau hutan Gantarawang menjadi penyebab hilangnya 9 orang itu. Pada akhirnya, warga Bojong Pinang sepakat untuk membangun pagar yang tinggi di perbatasan hutan. Pagar itu terbuat dari batang bambu. Dengan adanya pagar, warga berharap tidak akan ada lagi yang mendekati hutan Gantarawang. Sementara itu di dalam hutan Gantarawang yang lebat dan gelap, Badrun dan keluarganya masih hidup di sana. Tapi ada yang berbeda dengan pemandangan gubuknya. Badrun di depan gubuk itu ada sabut kelapa yang bergelantungan, juga sebuah meja kayu yang di atasnya terdapat kembang 7 rupa, dan ada sebatok darah kental. Mungkin itu adalah sajen yang dibuat oleh si Badrun. Sedangkan di belakang gubuknya ada 9 mayat manusia yang digantung terbalik di dahan-dahan pohon besar. Ternyata memang si Badrunlah yang selama ini menculik warga desa Bojong Pinang. Badrun membunuh mereka dan mengambil darahnya. Setelah mayat itu kempis, barulah Badrun menggantungnya pada dahan-dahan pohon. Ia dan Muna sudah dipengaruhi oleh nilai iman apapun yang akan mereka lakukan demi menghilangkan cacat lahir di wajah anaknya. Mereka perlu diketahui, jadi ada tanda lahir di wajah anaknya Badrun ini supaya dihilangkan dengan ini. Maka diketahui cara membunuh. Bojong Pinang sangat cerdik. Ia selalu bersembunyi di balik semak, dan saat ada orang yang melintas dekat hutan, maka dia akan menghantam kepala orang tersebut dengan batu sampai terkapar tewas. Setelah itu Badrun akan menyeret jasad orang tersebut masuk ke dalam hutan Gantarawang. Sampai saat ini belum ada orang yang tahu kalau Badrunlah yang membunuh warga desa Bojong Pinang, karena si Badrun dan keluarganya selalu bersembunyi di dalam hutan Gantarawang. Ya, perintahan ini memang sangat ekstrim. Badrun disuruh mengumpulkan 10 botol darah manusia dari orang yang berbeda. Artinya Badrun harus membunuh 10 orang agar bisa memenuhi syarat dari Nenek Liman. Namun sayang, Badrun kesulitan untuk mencari korban yang ke-10. Karena sekarang perbatasan hutan Gantarawang itu dipagari oleh warga yang tidak mau Badrun harus keluar dari hutan Gantarawang untuk mencari tumbal ke-10. Si Badrun itu pernah pergi ke kampung di malam hari, tapi tetap saja dia kesulitan mencari korbannya karena tidak ada satupun warga desa Bojong Pinang yang berani keluar tengah malam. Mereka semua ketakutan dan mengurung diri di dalam rumah. Tak ada yang bisa Badrun perbuat. Dia juga tidak bisa keluar di siang hari karena tak takut dicurigai oleh warga. Kalau sampai warga tahu tentang kelakuan si Badrun, dia pasti akan ditangkap dan dibunuh oleh warga. Kini Badrun kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Di sisi lain, Badrun tidak mau membiarkan anaknya hidup dengan wajah mengerikan seperti itu. Suatu malam saat Badrun sedang bengong di depan gubuknya, tiba-tiba saja muncul Nini Liman. Wanita itu perlahan mendekat pada Badrun. Sudah lama sekali Badrun gak ketemu dengan Nini Liman. Badrun bahkan tidak tahu di mana tempat tinggal Nini Liman yang selama ini wanita tua itu sering muncul dan menghilang secara misterius. Nah, misteri botol yang terkumpul ada 9 botol, jawabnya. Kata Badrun, botol itu dan ikut aku, kata Niman. Baru masuk ke dalam gubuknya, dia masukkan 9 botol berisi darah ke dalam karung, lalu pergi ke dalam gubuk bersamaan Niliman. Nenek tua itu berhenti tepat di dekat pohon mahoni. Dia meraba-raba permukaan tanah dengan kaki kanannya. Badrun, kau ganti di permukaan tanah ini.
ucap Nini Liman. Badrun terdiam, dia ingat dia tidak punya cangkul. Buru-buru Badrun masuk ke dalam dapur dan kembali dengan membawa sebuah cangkul. Badrun menuruti perintah Nini Liman dan langsung menggali permukaan tanah. Cangkul Badrun memang tumpul, tapi dia harus mengeluarkan tenaga ekstra karena saat menggali tanah saat itu, Niliman hanya duduk di atas potongan kayu sambil memperhatikan Badrun yang sedang menggali tanah. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan deras, permukaan tanah menjadi lembek, mempermudah Badrun untuk menggali. Beberapa saat kemudian, cangkul Badrun menghantam keras. Badrun kaget, dia meletakkan cangkulnya dan mulai mengerut ke tanah dengan kedua tangan. Tak butuh udah lama kayaknya Badrun wajah Buloh yang masih terbungkus dengan kain warna putih, wajahnya pucat sekali, namun masih utuh dan tidak membusuk sedikit pun. Buru-buru baru naik ke atas permukaan untuk memberitahu Nini Liman. "Ini aku menemukan jasad manusia," kata Badrun. Nini Liman bangkit dari duduknya, dia mendekat pada lubang tersebut. "Duloh, dia sangat berharga. Duloh itu bukan hanya bisa menghilangkan tanda lahir di wajah anakmu, tapi juga bisa membuatmu kaya," ucap Nini Liman. "Sekarang apa yang harus saya lakukan nih?" kata si Badrun. Niliman menjawab tidak. Dia menjawab malah mengambil karung berisi 9 botol darah. Nih, dia membuka satu persatu botol tersebut dan mengguyur wajah Duloh dengan darah. Seketika saja wajah Duloh berubah menjadi merah, namun dia tidak bergerak sama sekali. "Angkat dan baru gubukmu," jawab Niliman. Baru kembali ke dalam gubang. Dia mengeruk tanah dengan kedua tangannya, lalu menarik tubuh Duloh. Badrun melihat ada sebuah keris yang tertancap di perutnya Duloh. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, siapa dulu Duloh ini? Lalu kenapa ada keris yang tertancap di perutnya Duloh? Semua pertanyaan itu Badrun simpan di dalam benaknya. Dia tidak berani bertanya kepada Niliman. Tubuh Duloh berhasil diangkat ke permukaan. Kain putih yang membungkus Duloh kini warnanya berubah menjadi kekuningan karena terkena noda tanah. Sekuat tenaga Badrun membopong tubuh Duloh masuk ke dalam gubuk. Istrinya Badrun mulai terbangun. Dia kaget saat melihat ada jasad manusia terletak di dalam gubuknya. "Tumbal ke-10, tanyamu?" "Nah, pada suaminya." "Bukan. Dia Duloh. Ini Niliman yang menyuruhku untuk membawanya ke dalam tubuh kita," kata Badrun. "Siapa Duloh?" tanyanya istrinya. "Nah, aku tidak tahu," kata Niliman. "Duloh bisa menghilangkan tanda lahir di wajah anak kita, dan bukan hanya itu saja, Duloh juga bisa membantu membuat kita kaya," kata Badrun. Sekujur tubuhnya basah kuyup, nafasnya ngos-ngosan. Selang berasal dari pintu gubuk muncul Niliman mendekat pada Badrun. Niliman berkata pada Badrun kalau Duloh ini harus segera diberi tumbal ke-10. Dan Niliman juga berpesan pada Badrun untuk tidak mencabut keris yang tertancap di perutnya Duloh. "Kenapa tidak boleh dicabut nih?" kata Badrun. "Ada ritual yang harus kita lakukan sebelum mencabut keris itu, agar si Duloh ini bisa dikendalikan," kata si Niliman. "Baik nih, saya akan janji tidak akan mencabutnya," ujar kata Badrun sambil mengangguk. Setelah itu, Niliman keluar dari gubuk Badrun tanpa pamitan. Niliman pun menghilang di antara pepohonan. Keesokan harinya, Badrun membuat sebuah peti untuk menyimpan Duloh. Peti itu tanpa penutup. Dia meletakkan Duloh di dalam peti dan memasukkannya ke dalam kamar. Badrun pergi, berjanji dia akan berusaha bisa mungkin untuk mendapatkan tumbal ke-10. Sementara itu di desa Bojong Pinang, tepatnya di sebuah rumah, Kang Mursyid sedang menyusun rencana untuk mencari istrinya yang hilang. Lelaki itu akan masuk ke dalam hutan Gantarawang, dan ketika istrinya hilang, Mursyid tidak tinggal diam. Dia berkelana ke berbagai desa untuk menuntut ilmu hitam. Ilmu itu akan dia gunakan untuk menjaga diri saat berada di hutan Gantarawang. Memang beberapa minggu yang lalu istrinya Mursyid hilang secara misterius saat mencuci pakaian di sungai kecil dekat hutan Gantarawang. Sudah jelas kalau Badrun lah yang menculik istri Mursyid, lalu menjadikannya tumbal. Perlu diketahui, umur Mursyid sekitar 40 tahun. Dia punya satu anak perempuan yang sudah menikah dan tinggal di desa yang jauh bersama suaminya. Jadi kini Mursyid hanya tinggal seorang diri di rumah itu. Saat malam tiba, Mursyid mengambil sebuah tas jinjing yang terbuat dari karung goni. Di dalam tas itu ada sebuah golok yang dibungkus dengan kain putih. Juga ada beberapa butir bawang merah, kemenyan, dan korek api. Ia juga menjinjing sebuah obor. Mursyid berangkat ke seorang diri dari rumahnya menuju hutan Gantarawang. Ketika melintas di perkampungan warga, kampung mengintip Mursyid dari celah bilik mereka, dan saat itu juga ada salah satu warga yang keluar dari rumah dan melarang Mursyid yang hendak pergi ke hutan Gantarawang. Namun Mursyid tidak bisa dilarang.
Dia sudah mempertimbangkan keputusannya ini jauh-jauh hari. Lagi pula sekarang Mursyid punya ilmu hitam yang bisa melindungi dirinya dari gangguan demit. Setibanya di perbatasan, Mursyid memandangi pagar bambu yang menjulang tinggi yang memadamkan obornya, kemudian memasukkan obor itu ke dalam tas jinjing. Dengan lincah Mursyid pun memanjat pagar itu. Ia sama sekali tidak kesulitan untuk mencapai puncak karena memang si Mursyid ini pandai memanjat. Tidak sampai 30 menit akhirnya Mursyid berhasil melewati pagar bambu itu. Ia pun menyalakan kembali obornya di pinggir hutan Gantarawang. Mursyid mengeluarkan golok. Ia pun masuk ke dalam hutan sambil menebas semak-semak yang menghalangi jalannya. Semakin masuk ke dalam hutan, Mursyid melihat ada yang aneh di dalam hutan itu. Semak-semaknya gundul seperti ada seorang yang sengaja menebasnya. Bukan hanya itu saja, Mursyid juga menemukan banyak tapak kaki manusia di permukaan tanah yang becek. Tak salah lagi, pasti ada orang yang bersembunyi di dalam hutan Gantarawang, pikir Mursyid. Mursyid pun mengikuti tapak kaki itu. Ia semakin masuk ke dalam hutan Gantarawang. Beberapa saat kemudian ia tiba-tiba melangkahnya. Mursyid terhenti, dia benar-benar kaget dengan apa yang dilihatnya. Ada jasad manusia yang bergelantungan di dahan pohon. Seketika saja Mursyid menjatuhkan obornya yang masih menyala lantaran ia melihat jasad istrinya yang menggantung di pohon. Lelaki itu pun menangis nelongso di bawah pohon besar. Dia tidak menyangka kalau istrinya mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Perlahan Mursyid memanjat pohon tersebut dan menurunkan jasad istrinya. Ternyata ada luka sayat di bagian leher. Mursyid yakin ini pembunuhan dan dia berjanji akan menemukan siapa dalang di balik pembunuhan ini. Jasad istrinya disandarkan pada batang pohon besar. Nanti Mursyid akan membawa jasad istrinya itu ke desa. Tapi sekarang harus menelusuri hutan ini demi menemukan si pembunuh. Dan ternyata tidak jauh dari pepohonan itu ada gubuk yang cukup besar. Perlahan dan dengan hati-hati Mursyid mendekati gubuk tersebut. Dia juga menemukan sebuah lubang di gubuk itu seperti lubang kuburan Baduy. Memang belum sempat mengurung kembali bekas lubang yang ia gali. Mursyid mengintip melalui celah-celah pintu itu langsung mengarah ke kamarnya Badrun dan istrinya. Kebetulan Badrun sedang membicarakan tumbal ke-10 dengan istrinya itu. Aku kesulitan mencari tumbal ke-10, kata Badrun. Dia duduk di samping ranjang istrinya. Anak yang masih balita sedang tertidur pulas. Sabar aja, nanti juga ada tumbalnya, kata Munah mendengar percakapan Mursyid. Seketika Mursyid marah. Ia yakin kalau Pasutri itulah yang membunuh istrinya. Mursyid tanpa banyak basa-basi lagi lari ke depan gubuk dan menyerobos masuk. Mursyid tidak perlu membakar benyan karena yang dihadapi adalah manusia. Dia yakin bisa membunuh pasangan suami istri itu. Badrun yang sedang ada di dalam kamar, ia kaget saat mendengar ada yang mendobrak pintu. Dengan sigap Badrun meraih goloknya dan keluar dari dalam kamar. Bangsat kau, iblis, teriak Mursyid. Dia menerjang Badrun tapi sambil mengayunkan goloknya. Untung Badrun berhasil menghindar. Ada apa ini? Tanya Badrun. Ia mundur beberapa langkah mendekati kamar Duloh. Dasar pembunuh, kali ini kau harus mati di tanganku, teriak Mursyid. Dia kembali menerjang Badrun sambil mengayunkan goloknya yang mengarah ke kepalanya si Badrun. Dan dengan sigap si Badrun berhasil menahan golok yang ia pegang. Munah istrinya Badrun tak berani keluar dari dalam kamar. Dia ketakutan sambil memeluk bayinya. Sementara itu di luar kamar, Mursyid dan Badrun sedang berkelahi. Si Mursyid menendang perut Badrun hingga masuk ke dalam kamarnya Duloh. Berapa kali Badrun berhasil menghindar dari serangan Mursyid, namun akhirnya Mursyid berhasil menebaskan golok tepat di pahanya Badrun. Lelaki itu pun ambruk, darah segar mengucur dari pahanya. Mursyid pun melompat, dia menggenggam golok dengan kedua tangannya. Golok itu akan ia tancapkan ke punggungnya Badrun. Namun sekali lagi Badrun berhasil menghindar, bahkan ia sempat menebaskan goloknya tepat di punggung Mursyid. Dan Mursyid pun terluka, ia terkapar di samping. Pentingnya dulu saat Badrun tidak mau menyanyikan kesempatan berdiri lalu melepaskan goloknya ke arah kepala si Mursyid. Dan untungnya si Mursyid masih bisa mengikis golok dengan yang ia punya. Golok mereka beradu dengan sangat keras. Dia berhasil nangkis hingga terpental. Kini mereka berdua berkelahi dengan tangan kosong. Darah acak-acakan membasahi ruangan. Mursyid berhasil
menindih Badrun. Dia menghantamkan tinjunya berkali-kali pada wajah Badrun sampai bonyok. Badrun pun tidak tinggal diam. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia mencekik leher Mursyid sekuat tenaga, lalu menendang tubuh Mursyid sampai terpental. Mursyid terkapar, nafasnya ngos-ngosan. Ia bangkit lagi dan meraih golok yang tergeletak di pojokan dengan tertatih-tatih. Dia menghampiri Badrun yang masih bersandar pada petinya Duloh. Dan sesaat Mursyid hendak menebas leher Badrun, tiba-tiba saja ada seseorang yang menghantam leher Mursyid dari belakang. Di belakang Mursyid ternyata ada si Munah yang berdiri di sana sambil memegang kayu batangan. Munah masih menangis. Sebenarnya ia ketakutan, tapi dia tidak akan membiarkan suaminya itu mati di tangan orang asing. Saat itu Mursyid dengan keadaan terungkurap di atas peti mudah membantu suaminya bangun. Luka bacokan di paha suaminya itu cukup parah sehingga menganggap terus mengeluarkan darah. Untungnya Mursyid berhasil dikalahkan Badrun dan menjadikan tumbal ke-10. Dengan sisa tenaga yang ada, Badrun membalikan tubuh Mursyid yang sudah tak berdaya untuk dibawa ke halaman belakang. Namun tanpa diduga-duga Mursyid ternyata masih sadar. Dia mencabut keris dari perutnya Duloh, lalu menancapkan keris itu tepat di perutnya Badrun. Serangan yang sangat telak. Badrun sampai tak bisa bersuara. Kedua matanya melotot, tubuhnya seketika lunglai dan ambruk. Badrun pun tewas. Sekarang tinggalmu. Nah, yang berdiri di hadapan Munah pun tak berdaya percaya dengan dilihatnya barusan. Dia masih mematung sambil melihat suaminya yang terkapar tewas. Hai Mursyid yang saat itu sedang masih memegang keris, dia langsung menusuk dada kiri Munah sampai wanita itu tewas. Mursyid pun puas, kini dia sudah berhasil balas dendam atas kematian istrinya. Dengan terpincang-pincang Mursyid berjalan menghampiri kamar sebelah. Namun baru saja 3 langkah dia mendengar suara aneh di belakangnya. Getih, getih, begitu suaranya. Mursyid berhenti, dia menoleh ke belakang. Tampaklah Duloh yang sedang duduk di petinya. Ia menengok ke arah Mursyid, wajah Duloh pucat. Kedua matanya hitam, mulutnya berendir. Mursyid ketakutan. Dia meraih tas jinjingnya dan melemparkan bawang merah ke wajah Duloh, tapi tidak mempan. Bawang yang sudah dijumpa itu tidak membuat Duloh kesakitan sama sekali. Duloh malah meraung seperti singa kelaparan, dan dengan sekejap Duloh sudah berdiri di hadapan Mursyid. Keris yang Mursyid pental selanjutnya, entah apa yang dilakukan Duloh kepada Mursyid. Yang jelas, lelaki itu berteriak sangat keras, seperti sedang disiksa. Selang beberapa saat, potongan tubuh Mursyid acak-acakan, kepalanya tergeletak di pojok kamar. Ada 3 mayat yang terkapar di ruangan itu. Duloh meraung-raung, dia haus akan darah. Sementara itu di kamar sebelah, si Sakti menangis. Dia terbangun oleh teriakan Mursyid sangat kencang. Hidung Duloh mengendus-endus. Dia menoleh ke kamar sebelah. Kini di dalam gubuk itu hanya tinggal Duloh dan seorang bayi bernama Sakti. Bersambung. Terima kasih sudah mendengar cerita saya, Kiperet Asmoro. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.